أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وعلى حضرة جميع الملائكة المقربين والقربين والرحمين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل أصحاب كل المؤمنين خصوصا إلى حضرة نبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرته يا الله شيخ جلال الدين السيدي شيخ جنة المحل شيخ الصاوي وجميع شيخنا وأساتذتنا سيدنا أحمد جزولي Punya Radiyah Jazuli Kay Zainuddin Jazuli Kay Nur Huda Jazuli Kay Ham Jazuli Kay Fatman Jazuli Kay Unih Jazuli Kay Khudrat Ila hadrati Abi Mas'udullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahmad Abi Khadim Abi Khadim Mahwana Min Kasman Jabul Jami' Amwatina Wa Jamil Mu'minin Wal Mu'minat Ghafarallahu Lana Wa Lahum Ahsanillah hadrat Jami' Ahli Rasman Dalam Ahsanillah hadrat Syekh Jalaluddin Syekh Ashawi Syekh Hatawil Asy'arawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi Ghafarallahu Lana Wa Lahum Lahumul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. An-Nahl 79. Ada di maknane iki? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila tayrin musakhkharatin fi jawis sama. Kita tafsiri secara tafsir globalnya dulu dengan menggunakan tafsir Jalalain. Yang riki dikaaken alam yarau ila tayri musakhkharatin ay mudallalatin fi jawis sama'i ayil hawa bainas sama'i wal ard. Apakah mereka itu tidak melihat dengan artian tidak berangan-angan tentang burung-burung dalam keadaan mereka itu ditaklukkan, diatur, ditaklukkan oleh Allah Ta'ala mudallalatin litayaron, ditaklukkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa terbang fi jawis sama'i, terbang di udara langit, ayil hawai baina sama'i wal ardi, yakni terbang di udara, ma yumsikuhunna ay inda qabdi ajnihatihinna aw bastihinna ayyaqta'na illallah bi qudratihi, maka tidaklah memiliki bahasanya ma yumsikuhunna sing perlu awak dhewe yakini sebagai akidah ya ini, mayum sikuhunna, tidak ada yang bisa menahan terhadap burung-burung itu tadi, ai inda qabni ajnihatihinna au bastiha, yakni ketika burung itu menahan terhadap kepakan sayapnya, menengahi berarti sayapnya, au bastiha, atau ketika
burungnya itu mengepakkan terhadap sayapnya, menahan burung-burung tersebut ayyaqna dari jatuh, illallah kecuali Allah Ta'ala. Jadi yang perlu kita yakini, sekali lagi, yang perlu kita yakini adalah yang mampu menahan burung-burung itu tadi tidak jatuh daripada langit ketika burung itu diam tidak mengepakkan sayapnya atau ketika mengepakkan sayapnya adalah Allah Ta'ala. Ini koyo aneh remeh. Tapi perlu diyakini. Nanti dikupas oleh Syekh Mutawalli Asy'ari kenapa kok kita harus meyakini seperti itu. Illallah ay bi qudratihi, yakni dengan kekuasaannya Allah Ta'ala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sungguhnya di dalam hal tersebut, yakni tidak ada yang menahan terhadap burung dari terjatuh dari udara kecuali Allah, itu terdapat sebuah pertanda bagi orang-orang yang beriman. Hiya khalquha bihaitsu yumkinuha at-tayaran wa khalaqa al-jawa bihaitsu yumkinu at-tayaran fihi wa imsakuha. Ya, jadi di dalam hal tersebut tentang perihal burung itu ada 3 pertanda bagi orang-orang yang beriman, yakni pertama Allah Ta'ala yang memang menciptakan burung itu tadi dengan sekira burung tersebut bisa terbang, 1. Yang nomor 2, yang menciptakan dan juga Allah Ta'ala itu menciptakan yang namanya udara, di mana udara itu diciptakan dalam keadaan Allah Ta'ala itu bisa membuat seekor burung itu tidak jatuh, bisa melakukan yang namanya sebuah terbang di udara tersebut dan tertahannya burung dari tidak jatuh. Ya. Itu secara garis global besarnya seperti itu. Ayo coba kita tafsiri, kita napa bahasanya? Kita bahas secara perinci betapa menakjubkannya perihal urusan terbangnya napa burung. Iki lek zaman biyen ngono sangar tenanan. Zaman saiki niku wis ana sing jenenge pesawat. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari seperti ini. Kita ngaji sama Syekh Mutawalli Asy'ari. Beliau dawuh seperti ini. Alam yaru ila tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu memindahkan. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu memindahkan dari satu bentuk, dari satu contoh dari beberapa bentuk yang lain. Ini beliau membahas korelasi ayat-ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sekarang. Mulai kemarin, kalau di ayat yang pertama yang sebelum ini pas, Allah Ta'ala itu memberikan sebuah penjelasan kepada kita tentang bahwa yang mengeluarkan dari perut ibu itu adalah Allah Ta'ala. Kan seperti itu ya kemarin pembahasannya. Maka di sini di dalam ayat ini, maka dikatakan, maka ketika manusia sebelum Allah Ta'ala menciptakannya di dalam wujud ini, Allah Ta'ala itu sudah menyiapkan hal-hal yang sifatnya itu menjadi penunjang bagi kehidupan manusia. Sakgurunge Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala sudah menciptakan terlebih dahulu hal-hal atau benda-benda yang menjadi penunjang bagi kehidupan manusia. Lah, kelanjutannya apa saja bentuk-bentuk penunjang kehidupan manusia? Beliau mencontohkan seperti halnya matahari, bulan, kemudian bintang-bintang, bumi, langit, air, udara. Semua hal ini merupakan sesuatu yang sudah diwujudkan sebelum manusia itu ada, dan ini menjadi sebuah komponen, dan ini menjadi sebuah penunjang bagi kehidupan manusia. Maka Allah Ta'ala tengriki ketika telah menanggung semua urusan kehidupan manusia dan memberikan rezeki terhadap manusia, dan Allah Ta'ala ketika ingin menetapkan jenisnya manusia, Allah Ta'ala juga memberikan yang namanya
sebuah istri, tadi kan juga disebutkan seperti itu kemarin. Maka Allah Ta'ala juga di sini ingin membangkitkan lagi, ingin menyatakan lagi, ingin membenarkan lagi tentang keyakinan kita. Bahasanya saya tahu Asy'ari ngaten, agar kita melihat terhadap alam cakrawala ini. Agar kita mau berangan-angan terhadap alam cakrawala ini bagaimana. Agar kita melihat alam cakrawala ini yang penuh dengan keajaiban, sehingga kita bisa menggunakan keajaiban tersebut, hal yang menakjubkan tersebut sebagai dalil atas wujudnya Allah Ta'ala. Maka contoh mawon, apa Allah Ta'ala itu benar-benar mengatur terhadap Tuhan semesta, mengatur terhadap yang namanya alam cakrawala ini. Yang Allah Ta'ala sudah mengatur, sudah menggaris bawah, sudah bahasanya nobong, sudah memberikan sebuah garis yang tidak akan bisa dilewati. Beliau nang ini dicontohkan adalah kita sudah sering tahu bahwa di alam cakrawala, langit di alam cakrawala itu ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang-bintang. Dan tidak ada riwayat bulan menabrak bumi atau matahari menabrak bulan atau matahari menabrak bumi. Juga tidak ada riwayat yang namanya bintang-bintang yang ada di langit itu saling bertabrakan. Aku lho kira-kira sapa sing ngatur? Yang ngatur tentunya adalah Allah Ta'ala. Awak dhewe nggawa sepeda motor, nggawa mobil nang dalan ngono ae ya banyak yang tabrakan. Lah sedangkan ini di alam bebas. Bayang di alam bebas, langit itu kan cakrawala itu kan bebas. Artinya itu enggak ada jalan yang terlihat seperti jalan seperti ini mboten wonten. Nah, yang namanya di situ disebutkan sama Syekh Mutawil Asy'ari, ya delon awak dhewe kalau coba mau mengangan-angan terhadap alam cakrawala sing jeneng gak ana riwayate matahari, padahal iki matahari ku muter di porosnya, kan seperti itu ya. Dan juga muter di falaknya. Itu enggak ada ceritanya matahari nabrak langit, matahari nabrak bumi atau matahari nabrak bulan atau bulan nabrak matahari atau bulan nabrak langit, nabrak bumi. Enggak ada ceritanya. Begitu juga bintang-bintang yang kecil yang ada di langit. Itu enggak ada ceritanya saling bertabrakan, enggak ada. Itu sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala, lasyamsu yambahi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari itu bisa menututi terhadap rembulan. Jadi gak iso kan ceritanya matahari ini nututi terhadap rembulan sehingga nanti akan menyebabkan sebuah pertabrakan, enggak mungkin. Itu sudah aturan daripada Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala sudah yang mengatur. Maka melihat terhadap alam cakrawala ciptaannya Allah Ta'ala ini yang begitu luas, dalamnya banyak sekali yang namanya bintang-bintang, itu semua juga enggak ada yang mengalami tubruan, itu enggak ada. Bahkan beliau, bahasanya beliau seperti itu ya. Lah, wis mari awak dhewe angen-angen sing mulai jenenge matahari, sing jenenge bulan, kemudian bintang-bintang kecil. Beliau sampai tahu seperti ini. Fan nadhar ila kaunillahi al-fasih kam fihi min kawakib wa nujumin wa ajramin kam huwa maliun bil harakati was-sukuni wal istidarah. Kita melihat, kita mengangan-angan, melihat dengan mengangan-angan terhadap alam cakrawala ciptaannya Allah Ta'ala yang sangat luas itu. Betapa banyak di dalamnya itu bentuk-bentuk matahari, bentuk-bentuk bintang, kemudian ya kawakib dan juga ajrom, bentuk-bentuk hal-hal planet yang lainnya. Yang mana semuanya itu tidak diam. Sing jenenge bintang itu dia tidak diam saja. Tapi yang namanya bintang-bintang yang ada di langit itu dia juga terkadang diam, dia terkadang berjalan, dia juga terkadang mengalami sebuah perputaran. Maka dawuhnya beliau wa ma'adzalika lam yahdus bihi tasadumun.
tidak ada ceritanya antara bintang-bintang yang di langit, matahari dengan bumi, matahari dengan bulan dan seterusnya, itu tidak ada ceritanya kok moro-moro mengalami yang namanya tasodum atau saling menabrak. Karena ngeriki beliau walam tahdus minhu madharratan abadan fi yaumin minal ayyam, dan enggak akan ada ceritanya itu akan terjadi. Al-kaunu kulluhu yasiru bi nidhamin daqiqin wa tanasubin ajib, taunya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sing jenenge alam ini semuanya berjalan dengan sebuah runtutan yang sangat menakjubkan. Ya, semua alam ini berjalan dengan penuh menakjubkan. Lah, walikai tatajalla laka hadil haqiqa undur ila sanatil insan kang fiha min tasaddumatin wa hawadis ya ruhu dhahiyataha al ala. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kowe ben paham tenanan bahwa ini merupakan sebuah tindakan yang sangat ajaib. Deloken apa sing dilakoni menungso, betapa banyak terjadi yang namanya tubrukan, terjadi yang namanya tubrukan, saling menabrak, itu banyak terjadi di kalangan manusia. Sedangkan di kalangannya ini perbintangan ini enggak terjadi hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu napa? Boten terjadi. Pun. Terus lan niki mulai pembahasan sing jenenge langit. Nang kene Syekh Mutawalli Asy'arawi iku dawuh ngeten. Hadza masalun musyahadun lil jami'. Ini merupakan sebuah hal yang sifatnya itu benar-benar realita. Contohnya nopo at-tayru fis sama, yang namanya burung yang ada di udara. Itu malladzi yumsikuha an taqa'alal ardi. Apa yang membuat yang namanya burung itu bisa tertahan agar tidak jatuh di bumi. Maka Allah Ta'ala ingin dawuh faka'annal haqqa subhanahu wa ta'ala yajibu ayyul fitana ila qadiyatin akbar. Maka Allah Ta'ala itu sangat menginginkan sebuah pemahaman yang sangat besar. Seraya Allah Ta'ala dawuh innallaha yumsikus sama'a wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menahan langit dan juga bumi dari terjatuh, dan andaikan keduanya itu sudah terjatuh, niscaya tidak ada yang bisa menahan terhadap langit dan juga bumi seseorang pun setelahnya Allah Ta'ala. Ini dawuhnya beliau seperti itu. Maka kita harus membenarkan sebuah qadiyah yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini. Karena nopo? Karena kita tidak bisa melakukan riset secara langsung, bahasane ngoten. Fanahnu la nudriku bi ayunina jirmal ardi wala jirmas syamsi wan nujumi wal kawakib. Ngriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, awak dhewe kudu langsung membenarkan terhadap dawuhnya Allah Ta'ala ini, karena kita itu tidak bisa memahami, menemukan secara langsung jirimnya atau badannya bumi, jirimnya matahari, jirimnya bintang-bintang. Nahnu la naqdiru ma'rifata kullama fil qaul. Kita enggak akan mampu untuk mengetahui semua yang ada di bumi ini. Malah tengeriku didawuhaken idzan yajibu alaina an nusaddiqa qaula rabbina wa la nujadilu. Maka kita wajib untuk membenarkan terhadap dawuhnya Allah Ta'ala ini, dan kita tidak perlu mendebat atau istilahnya tidak setuju. Lah, mulanya seperti ini. Contoh yang lain yaitu yang ada pada ayat ini, alam yarau ila tayrim sakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah. Kita harus meyakini, bahasanya beliau begini, iyyaka an taqula innaha rafrafatul ajnihah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi pewenak, Pak. Ade pewenak. Kita jangan sampai meyakini bahwa terbangnya burung
tidak jatuhnya burung di udara itu gara-gara dia memiliki sayap. Ojo sesekali meyakini bahwa terbangnya burung itu gara-gara dia punya sayap. Maka kita bisa melihat yang namanya burung itu bisa menetapkan kedua sayapnya, dengan artian tidak mengepakkan. Burungnya biasanya lek pas wayahe nang langit, sampean kan bisa ya. Kadang burung itu memang mengepakkan kedua sayap. Itu mungkin bagi orang-orang yang mengatakan bahwa itu terjadi secara proses alami, itu mungkin mereka mengatakan bahwa itu gara-gara burungnya mengepakkan, terbangnya itu gara-gara mengepakkan terhadap kedua sayap. Nah terus kalau memang itu gara-gara mengepakkan terhadap kedua sayap, lalu bagaimana ketika burung itu sedang memberhentikan kedua sayapnya, tidak dikepakkan oleh burung itu tadi? Terus piye dawuhnya Syekh Mutawalli Sya'rawi? Kan panggahara lugur. Wa ma dzalika la yaqo ilal ardi. Kan gitu toh. Burung kan biasanya kan kalau berseret gini ya. Seret sama maju ini ya, kita contohkan begini. Kalau begini sama maju, ada yang seperti itu. Terkadang sambil cara bahasan istirahat, sambil mengepakkan sayapnya begini, terus habis itu diam begini sayap, ya kan? Nah inilah yang menjadi pengingat kepada kita. Kalau yang namanya burung itu terbang gara-gara kepaan sayap, lalu bagaimana sampean menyikapi ketika burung itu tidak mengepakkan sayapnya didiamkan begini saja, namun dia masih bisa terus berjalan dan tidak terjatuh. Kan cara angen-angen, Mbak. Cara angen-angen. Ya mestine lek gak dikepakkan, iku langsung lugur karena burung itu juga berat. Ya kalau emprit, ojo sak ngono, ojo burung sing sak emprit ngono. Watu cilik ae diuncalno mendukur ae ya lugur. Kan seperti itu. Makanya dawahnya beliau jangan sampai meyakini bahwa itu gara-gara kepaan sayapnya burung. Karena akan terbantahkan ketika itu tadi. Ketika burungnya tidak mengepakkan terhadap sayapnya, berhenti bentar saja, itu mestinya cara tatanan akal mestinya kudune langsung lugur. Anda seperti itu ya. Mulakno. Maka perlu kita meyakini bahwa sesungguhnya mayum siku minal wuku. Lidzalika qala ta'ala fi ayatin ukhra, kalau dalam ayat lain Allah Ta'ala ngendika ala awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidan ay annaha fi halati basnil ajniha wa fi halati qabdiha tadillu mu'allaqatan la tasbutu. Yakni yang namanya burung itu bisa terus terjaga, bisa terus tertahan di udara langit dalam keadaan tidak terjatuh, sekalipun dalam keadaan mengepakkan sayap atau dalam keadaan tidak mengepakkan terhadap sayap. Sampai seperti itu. Lagi sing nang sangar maneh ngene. Iki diurui sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, diurui ngene, Pak. Kalau memang yang namanya terbangnya burung itu gara-gara dia memiliki sayap, maka banyak sekali hewan-hewan yang memiliki sayap tapi ora iso napa miber. Kita contohkan PT angsa. Angsa itu malah sing jenenge angsa itu sayapnya malah lebih besar dan lebih panjang. Tapi apa? Dia tidak bisa Dia tidak bisa terbang. Saya mau tahu dasar repot. Lagi meyakini sing jenenge burung itu bisa terbang gara-gara memiliki dua sayap, maka itu sama sekali tidak cocok karena banyak sekali burung-burung yang memiliki sayap yang lebih besar dan lebih panjang namun tidak bisa terbang. Contohnya kayak ini angsa, kayak ini PT. Monggo. Ini gak enek, sing iso gak enek.
Monggo. Salam, monggo. Nggih, monggo keterangan hari yang kuatnya banget. Yuk, lanjut. Wes, iki angen-angenan, Pak. Iki angen-angenan. Iki sebagai bahan angen-angen awak dhewe. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa yang namanya burung bisa terbang di udara gara-gara dia memiliki dua sayap, ini akan terbantahkan oleh burung-burung yang punya sayap yang lebih besar, lebih panjang, tapi ora iso miber, ora iso terbang. Kayak contohnya apa? Angsa, angsa itu wah sayapnya gede, gak kalah gede karo elang. Bahasa bahasa Indonesia nih, bahasa Jawa nih angsa bebek, bebek itu bebek. Banyak banyak lek ngerti banyak kan sayap sak mono gede. Sak mono gede ini tapi nopo? Dia tidak bisa terbang di udara. Sekalipun dia mengepakkan terhadap sayapnya, dia tetap aja mentok ya paling miber titik marah langsung logo. Contoh PT lho Pak, lah tahu ndelok PT miber. PT lek kadung mau miber no. Kedua sayapnya dia kepakkan, sayapnya PT itu, sayapnya ayam dikepakkan, ya iso miber titik tapi. Sekali yang namanya ayam itu berhenti mengepakkan sayap langsung jatuh. Ya kan? Beda dengan yang namanya burung. Burung walaupun ketika mengepakkan terhadap sayapnya atau tidak, itu tetap aja burung itu tetap bisa terbang. Sopo ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan terhadap burung itu tadi dari jatuh terhadap bumi kecuali Allah Ta'ala. Iki bahan angen-angen iki awak dhewe ya ora ya. Dawuhnya sama Ta'ala Syarawi ngono.
Fakta valid itu, valid. Mana beliau itu idan laisatil mas'alatul ajnihah, permasalahan terbang di udara itu bukan gara-gara punya sayap atau tidak. Ya, bukan tentang permasalahan sayap. Bal hiya ayatun min ayatillah, akan tapi itu merupakan sebuah pertanda daripada satu ayat daripada beberapa ayatnya Allah Ta'ala, satu pertanda dari beberapa pertandanya Allah Ta'ala. Yes. Tumsiku ada tair fi jawi sama, Allah Ta'ala yang menahan terhadap burung ini tadi di udaranya lah langit. Fatarahu khurran talikan la yajdibu syai'un ilal ardi wa la yajdibu syai'un ilas sama. Maka kita bisa melihat bahwa yang namanya burung itu terbang bebas dalam keadaan tidak tertarik menuju, tidak tertarik untuk jatuh bahasanya. Bukan tertarik itu betul. Tidak tertarik oleh gravitasi bahasanya seperti itu ya. Tidak tertarik oleh gravitasi sehingga menjadi jatuh ke bumi. Dia juga tidak tertarik untuk ngawang dewi ke langit seperti yang di angkasa itu nggih mboten. Tapi tengah-tengah. Bayangnya. Yes. Bal huwa khurrun yartafi in arada irtifa wa yanzilu in arada an-nuzul. Sing jenenge napa? Sing jenenge burung itu dia sangatlah bebas. Sangatlah bebas, dia bisa terus ke atas kalau memang dia kepingin ke atas, dan dia bisa turun ketika dia ingin turun. Ini bukti sebuah kekuasaannya Allah Ta'ala dalam urusan yang jenenge manuk. Bahkan yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, fahadi ayatun muhassatun linastadilla bi ala qudratillah ghairal muhassah illa bi ikhbarillah. Ana teng mriki dawuhna teng mriki beliau dawuh ngene kan merupakan sebuah ayat atau pertanda yang bisa benar-benar kita saksikan. Tujuannya nopo? Agar kita juga bisa membenarkan terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang sifatnya itu kita tidak bisa menyaksikan. Yang kita tidak bisa langsung tahu persis melihat kayak dina awake melihat sing jenenge burung. Kalau kita bisa meyakini, bisa membenarkan atas kebenaran ayatnya Allah Ta'ala yang kita bisa menyaksikan sendiri dengan mata, maka ini kita juga harus bisa meyakini dan membenarkan terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata. Jadi apa gitu tadi? Dawuhnya Allah Ta'ala dalam ayat lain, innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah Ta'ala yang menahan langit dan juga bumi dari terjatuh. Nah saiki awak dhewe cara angen-angen berarti kan sing nahan bumi. Ben bumi iki gak jatuh, ben bumi iki gak morat-marit iku Gusti Allah. Iya awak dhewe kate iso. Neliti iki piye? Awak dhewe melihat bahwa Allah Ta'ala itu menahan yang namanya langit, awak dhewe sak ketok ya. Langit itu tertahan di udara, tapi dia tetap berjalan dalam keadaan tidak ada tiang yang menahan. Kan seperti itu. Niku ngoten. Lah, jadi satu bentuknya memang keajaibannya itu memang satu dari segi burungnya. Burungnya itu memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala itu bahasanya napa? Memudahkan terhadap burung itu agar dia bisa terbang. Satu. Yang nomor dua, hijauis sama. Ini cara bahasanya medan terbangnya itu loh, yaitu berupa jauis sama.
atau udara lah langit. Ini juga termasuk medan. Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini juga medan. Kalau kita umpamakan seperti ini. Seperti halnya manusia yang berenang di dalam sebuah kolam renang ataupun laut. Ya kan? Tadi saya nggak iso menungso iku mang renang. Satu sisi memang manusianya punya kekuatan untuk renang. Satu. Yang nomor dua, yang perlu dibahas sebagai sebuah keajaiban adalah tidak lain tidak bukan adalah medan untuk renang. Maka sama dalam urusan toir, yakni burung, itu yang tidak kalah adalah Allah Ta'ala dalam menciptakan udara. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ai fil hawa'i al muhiti bil ardi, yakni dalam udara yang menyeluruh terhadap bumi. Wal muta'ammil fil kauni yajidu anal hawa wal amil al asasi fi sabatil asya fil kaun. Nah, teng niki didhawuhaken sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, lelek wong angen-angen iku bakale mesti ngomongi ngene. Kalau cuma sekedar angan-angan, biasanya kebanyakan orang itu berkata bahwa yang menahan, bahwasanya yang udara inilah yang mampu menahan terhadap sesuatu yang ada di wujud alam ini. Amangane ngomong berarti menurut orang sing angen-angen tok iku ya, tanpa berdasarkan ayatnya Allah Ta'ala, dia itu bilang bahwa yang menahan matahari, yang menahan perbintangan, yang menahan burung itu adalah udara. Maka didhawuhna kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi, fal jibal wal imarat wa ghairiha alladhi yumsikuha an taqa'a. Kalau memang yang menahan terhadap benda-benda yang di cakrawala itu adalah cuma udara, lalu yang menahan terhadap pegunungan dan juga yang lainnya itu apa? Iyyaka antadunna annaha al-asminat wal hadid wa handasatul bina. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kowe aja sampai memiliki keyakinan bahwa omah iki iso mandek, omah iki iso tertahan nang ndukure bumi. Ya aja sampai kamu memiliki keyakinan bahwa ini gara-gara semen, bahwa ini gara-gara besi, bahwa ini gara-gara pondasi bangunan. Salah. La bal yumsiku al hawa alladzi yuhitu biha min kulli janib. Yang menahan ini adalah hawa, ya. Yang menahan ini adalah udara yang menetapi terhadap seluruh bumi dari segala arah. Dengan dalil bidalili annaka law farauta janiban minha minal hawa lan harat fauran nahwa hadzal janib li anni lil hawa'i dautan fa idza ma farauta janiban minha falla minha ad-dautu fanharat. Nengat. Lah sekarang begini. Jadi mulane kan dua nggih. Jadi dua. Terus kita lanjutkan lagi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun, dan sesungguhnya dalam hal tersebut ini terdapat sebuah pertanda bagi kaum yang beriman. Ya, iki penake awak dhewe nggih tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi ngene ya. Oke, bahwa yang namanya burung itu terbang di langit itu gara-gara apa? Kuasanya Allah Ta'ala. Ini banyak sekali sebuah keajaiban yang baru kita ungkap fakta. Maka kita harus berpikir-pikir dan juga mengambil pelajaran dari hal ini. Lah, kita contohkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi gitu. Walikai nakifa ala hadil ayat fit thairi nara ma hatasili awal insanin hawala atayara. Coba jajal tak angen-angeno dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Urusan terbang menerbang. Ini merupakan bahwa ini merupakan hal yang khusus untuk yang namanya burung. Kita dulu diceritakan ono orang pertama kali ingin melakukan yang namanya sebuah penerbangan.
Iku jenenge sinten? Orang Arab yang ingin melakukan penerbangan. Iku jenenge Abbas bin Farnas. Mukhtariun Andalusiyun min ahli Qurtubah. Kana fi asril Khalifah Abdurrahman Asani fil qarni atasi lil milad. Wa kana filosofan syairan. Jadi dulu itu diceritakan ada orang Arab dari daerah Andalusi yang bernama Abbas bin Farnas. Itu adalah orang yang pertama kali mencoba melakukan sebuah percobaan untuk terbang. Sehingga dia itu membuat untuk dirinya 2 sayap, kemudian dia menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Dari zaman biyen tahun 900-an Hijriah. Tahun 900 Hijriah itu sudah ada orang yang melakukan sebuah percobaan untuk terbang. Lah orang itu namanya Abbas bin Farnas. Lah dia itu sampai nopo? Dia terinspirasi dari yang namanya burung dan dia menyangka bahwa yang namanya terbangnya burung itu gara-gara dia memiliki 2 sayap. Akhirnya Abbas bin Farnas ini dia itu membuat 2 sayap untuk dirinya. Kemudian dia menjatuhkan dirinya dari tempat yang sangat tinggi. Barang dijajal dia terjun dari tempat yang sangat tinggi. Dalam keadaan dia sudah membuat 2 sayap untuk dirinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia terjatuh di dalam masafah yang sangat sedikit. Cara gampangane ngomong sik kait miber ngene iki lho Abbas bin Farnas. Iku wis langsung lugur ya, dan dia terjatuh atas pantatnya sampai pecah. Sampai pantatnya itu pecah. Karena dia itu lupa bahwasanya permasalahan terbang ini bukan hanya urusan cuma terbang saja. Akan tetapi di sini juga ada yang namanya turun dan dia lupa untuk mempersiapkan diri untuk turun. Dan dia lupa untuk memasang yang namanya buntut. Bahasanya gitu ya. Dia lupa memasang sebagai buntut yang berada di belakang, yang mana buntut di belakang ini merupakan sebuah bentuk, sebuah alat untuk menyeimbangkan. Sebuah alat yang menyeimbangkan dalam sebuah proses penerbangan. Ya, delok ndelok sing jenenge burung, iki bukan permasalahan burung yang punya 2 sayap begini saja mboten. Tapi di buntuti nang belakang sing jenenge burung itu punya buntut nang burine. Loh itu berfungsi loh. Itu berfungsi untuk mengatur sing jenenge keseimbangan di dalam terbang dan untuk mengatur untuk sebuah turun. Itu daunnya beliau seperti itu. Lah daunnya beliau. Nah, ini yang enggak kalah seru. Lah, begitu juga orang-orang yang membuat pesawat. Begitu juga orang-orang yang membuat pesawat. Orang-orang yang membuat pesawat apa saja yang mereka siapkan? Tentang membahas masalah pesawat yang mereka siapkan untuk terbang. Jawabannya adalah mudah. Yang disiapkan adalah peralatan-peralatan yang nanti semuanya itu dikiaskan dengan burung. Ana nang ngriki didhawuhi wa hina ma aradu sina at-ta'irah ja'aluha ala syakli thair bisama ilahu janahani wa muqaddimatun wa dailun. Orang-orang sing gawe pesawat, kita kan tahu ya sing jenenge pesawat itu napa bisa terbang. Nah itu dawuhnya Samutaula Sya'rawi. Lah wong sing gawe pesawat pun mereka bisa membuat pesawat itu karena mereka juga terinspirasi oleh yang namanya burung. Buktinya apa? Mereka membuat pesawat itu mirip bentuknya dengan burung. Dari segi apa? Yang pertama dia punya pucuk kepala gampangane ngomong. Yang nomor 2, pesawat pun juga didesain memiliki 2 sayap, ya toh 2. Yang nomor 3,
yang namanya pesawat itu belakangnya diberi sebuah zail atau sebuah ekor. Ini juga punya fungsi yang besar dalam urusan penerbangan. Sing jenenge burung pun juga sama, punya ekor ini juga untuk keseimbangan dalam penerbangan. Wa ma'adzalika ma yahdusu law ta'attala muharrikuha aw ikhtalla tawazunuha. Beliau tahu seperti itu. Oleh karena itu kita juga bisa angan-angan bahwa sing jenenge pesawat itu kalau tidak memenuhi syarat tersebut itu kira-kira apa yang akan terjadi. Idan atayru fis sama ayatun tastahiqu an-nadhara wa tadabbura lina'lama minha qudratal khaliq subhanahu. Terus beliau dawuh, oke, sehingga yang namanya burung itu perlu untuk kita angen-angeni. Niku ngoten. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, alam yarau ila tayri wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum min aswafiya wa awbariya wa ash'ariya asasa wa mata'ani lahin ilahuna wallahu a'lam bissawab. Itu burung di mana nih? Burung di mana nih? 81. 81 apa? Oh, daerah 81 itu wis mari. Oh, berarti mulai wallahu ja'ala lakum.